Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Asesor yang saya hormati. Izinkan saya Satria Nansyah selaku dosen tetap program studi sistem informasi Fakultas Komputer Universitas Bina Insan Lubuk Linggau, di mana dalam hal ini saya salah satu dosen yang masuk ke dalam peserta Serdos gelombang keempat Serdos Smart 2021. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan Delivery Interaction Assessment dalam hal pengajaran. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pokok yang saya ampu di program studi Sistem Informasi Fakultas Komputer Universitas Bina Insan. Jadi di program studi ini saya mengampu mata kuliah IT Audit, di mana mata kuliah ini berbobot 3 SKS dengan kode mata kuliah MKV 030603, di mana mata kuliah ini sendiri itu diambil oleh mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester 6. Adapun pengertian dari mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memberikan bekal pengetahuan, pengertian, serta pemahaman kepada para mahasiswa agar memiliki wawasan terhadap audit sistem. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami pentingnya audit IT sehingga mengetahui semua elemen yang tercakup dalam audit IT berdasarkan standar acuan audit IT. Baik, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah capaian pembelajarannya. Jadi mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, mampu merancang, membuat, dan mengimplementasikan perangkat lunak teknologi informasi serta menganalisa sistem informasi baik secara mandiri maupun kelompok kerja secara terukur. Selanjutnya, mampu melakukan maintenance sistem secara mandiri maupun secara tim terhadap sistem yang sudah berjalan dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, dapat memilih dan menetapkan kebutuhan software dan hardware tempat ia bekerja dan bertanggung jawab atas analisa biaya pengembangan, usulan desain dan pengembangan sistem, serta menentukan rentang waktu yang diperlukan. Yang keempat, mampu memelihara IT infrastruktur di dalam perusahaan sehingga bisa menunjang operasi dan bisnis dari perusahaan tersebut. Jadi ada 4 capaian pembelajaran yang akan dicapai pada mata kuliah ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan model pembelajaran. Jadi di sini model pembelajarannya adalah conceptual interaction, adalah di mana satu metode pembelajaran yang membantu dosen untuk menghubungkan antara materi perkuliahan yang diajarkan dengan kehidupan nyata mahasiswa. Jadi selama saya melakukan perkuliahan, selama saya menjelaskan materi-materi di dalam perkuliahan ini, saya selalu berusaha untuk memberikan contoh-contoh atau istilah-istilah yang memang digunakan atau contoh-contoh atau istilah yang memang kerap kali ditemui oleh mahasiswa seperti itu di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran di sini saya menerapkan ceramah, presentasi kelas, diskusi, dan studi kasus. Jadi ceramah di sini adalah saya memaparkan materi perkuliahan, kemudian nanti mahasiswa
yang ketika dalam saya penyampaian materi itu ada yang belum dapat memahami dari materi tersebut, bisa bertanya langsung ke saya pada saat proses perkuliahan. Jadi ceramah ini adalah dua 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 arus. Jadi tidak hanya saya menyampaikan materi, tapi juga mahasiswa juga mampu diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saya mengenai materi-materi yang disampaikan. Dan kemudian perkuliahan ini juga tidak, tanya jawab itu tadi tidak hanya mutlak pada saat proses perkuliahan, namun saya juga masih menanggapi mahasiswa-mahasiswa di mana yang memang mahasiswanya belum bisa memahami atau belum bisa mengikuti materi yang sudah saya sampaikan di kelas tadi melalui grup WA. Jadi dibentuk grup WA untuk menanggulangi itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat disampaikan pada saat proses perkuliahan berlangsung. Kemudian selanjutnya presentasi kelas, diskusi, dan studi kasus. Jadi saya biasanya membentuk satu kelompok belajar kecil di mana terdiri dari 2 sampai 3 mahasiswa. Mahasiswa tersebut akan mempresentasikan materi-materi yang memang diangkat sesuai dengan topik materi yang dibahas pada saat pertemuan tersebut. Kemudian itu harapannya supaya mahasiswa tidak monoton hanya menerima dari dosen materi-materi perkuliahan, tapi juga mahasiswa mampu menggali materi-materi tersebut secara mandiri. Jadi suasana perkuliahan juga diharapkan lebih aktif. Kemudian ada studi kasus. Jadi memang di mata kuliah saya di pertemuan terakhir itu diberikan studi kasus. Jadi kelompok belajar tadi akan membahas atau mencari studi kasus dari perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintahan terdekat, di mana perusahaan atau instansi tersebut memang sudah menerapkan sebuah sistem yang berbasis informasi. Jadi sistem tersebut kita bedah, kita rangkum dan kita ulas di dalam kelas tentang kelebihan, kekurangan, apa yang akan dikembangkan selanjutnya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini saya bagi menjadi 2, di mana metode media pembelajaran secara daring itu saya gunakan Classroom dan grup WA ya. Kemudian luringnya itu saya gunakan tatap muka di kelas seperti biasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi-materi apa saja yang saya sampaikan, saya bawakan di mata kuliah ini. Jadi sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan menjelaskan bahwasannya mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuannya itu membahas tentang materi perkuliahan, dan 2 kali pertemuannya itu digunakan untuk UTS dan UAS. Baik, di pertemuan pertama itu membahas tentang pengantar mata kuliah. Jadi di pertemuan pertama ini saya biasanya menggunakannya untuk menjelaskan mata kuliah apa saja, pelajaran materi-materi apa saja yang akan dibahas, kemudian bagaimana kontrak mata kuliahnya, kemudian bagaimana RPS-nya, jadi materi-materinya apa saja yang akan dibawa, itu sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Jadi harapannya adalah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa tentang Pak, kontrak mata kuliahnya seperti apa, Pak, pengantar mata kuliahnya seperti apa, RPS-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu kita membahas tentang di pertemuan kedua kita membahas tentang proses audit dan peranannya dalam lingkungan teknologi informasi. Jadi
karena materi ini saya rasa cukup panjang, jadi saya buat paralel sehingga mahasiswa dapat mengikuti materi ini dengan baik. Jadi saya ulas juga di pertemuan ketiga. Jadi pertemuan kedua dan tiga ini membahas tentang proses audit dan peranannya dalam lingkungan teknologi informasi. Lanjut, di pertemuan keempat saya membahas tentang computer assisted audit tools dan teknik atau teknik audit berbantu komputer. Jadi di sini saya menggunakan salah satu teknik dalam mengaudit sistem, yaitu menggunakan kerangka COBIT Framework 5. Nah, di sini juga saya merasa bahwasanya menjelaskan COBIT Framework 5 ini cukup panjang, jadi harus saya buat paralel. Jadi dari pertemuan 4, 5, 6 dan 7 itu membahas tentang Introduction to COBIT Framework, seperti itu. Selanjutnya di pertemuan ke-8, seperti halnya tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwasanya pertemuan ke-8 ini adalah UTS. Apa itu UTS? Ujian tengah semester. Jadi UTS ini dilaksanakan secara mohon maaf, secara tertulis. Jadi sesuai dengan aturan yang ada di Universitas Bina Insan, bahwasanya ujian UTS itu dilaksanakan dengan tertulis. Nah, selanjutnya pertemuan ke-9 dan ke-10 itu membahas tentang mengenal manajemen kontrol, sistem development manajemen kontrol, programming kontrol. Jadi ini juga materi ini saya buat secara paralel. Di pertemuan ke-10 juga membahas tentang materi yang sama atau meneruskan dari pertemuan ke-9. Selanjutnya pertemuan ke-11 itu membahas tentang data research management control, operational management control, dan keamanan dari sebuah sistem. Jadi ini saya kupas dari pertemuan ke-11, 12, dan 13. Jadi 3 kali pertemuan itu secara paralel membahas tentang data research management control, operational management control, dan keamanannya. Selanjutnya untuk pertemuan ke-14 dan 15 tadi sudah saya sebutkan bahwasanya nanti ada di akhir perkuliahan itu ada studi kasus. Jadi memang studi kasus itu mahasiswa tadi yang melalui kelompok belajar tadi, mahasiswanya itu mencari objek yang digunakan nanti untuk dibedah di dalam kelas. Objeknya seperti apa? Berupa sebuah sistem yang memang ada di sekitar mereka. Bisa itu sistem tentang sistem informasi pemerintahan, bisa itu juga sistem tentang sistem informasi sebuah perusahaan, bahkan kampus dan lain sebagainya. Yang penting itu sistemnya berbasis teknologi informasi sehingga bisa dikupas menggunakan kerangka COBIT 5 seperti itu. Jadi pertemuan ke-14 dan ke-15 saya gunakan untuk studi kasus tadi. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah pertemuan ke-16. Jadi pertemuan ke-16 ini diisi dengan UAS, yaitu ujian akhir semester. Nah, di mana UAS ini sendiri dilaksanakan secara tertulis seperti itu. Baik, itu tadi sepenggal apa yang akan saya bawakan di mata kuliah ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Selanjutnya sesuai dengan dia tadi delivery, interaction, dan assessment. Jadi yang terakhir ini yang akan saya jelaskan adalah sistem penilaian, di mana sistem penilaian yang saya gunakan itu sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Bina Insan, di mana kehadiran itu bobotnya maksimal 15%, kemudian tugasnya itu 20%, UTS-nya sendiri 30%, dan UAS-nya 35%, sehingga cukup menjadi 100% sistem penilaiannya. Berikut Bapak Ibu mungkin bisa saya perlihatkan cuplikan dari belangko penilaian saya yang sudah saya
kerjakan. Jadi ini belangkonya. Nah, ini belangko ini form ini berdasarkan dari AMS. Apa itu AMS? Academic Management System, yang digunakan mahasiswa di Universitas Bina Insan untuk mengelola KRS, KHS, dan sebaliknya juga dosen untuk mengentri nilai. Jadi di sini sistemnya sudah sesuai dengan aturan yang saya gunakan dalam bobot penilaian. Jadi kehadiran 15, tugas 20, UTS 30 ya, seperti ini. Nah, ini sudah sama dengan aturan yang berlaku di Universitas Bina Insan. Jadi ini salah satu contoh format penilaian yang sudah saya kerjakan. Jika Bapak Ibu bertanya, kenapa ini kok dalam satu mata kuliah kok ada 49 orang? Jadi memang pada saat saya memberikan penilaian ini proses perkuliahannya murni secara daring. Jadi memang waktu itu ada kebijakan dari universitas di mana untuk efisiensi anggaran selama masa pandemi, jadi memang untuk proses perkuliahannya karena memang daring, jadi digabung semua dari kelas A1, A2, dan C misalkan. Jadi digabung menjadi satu, tidak ada lagi kelas yang ada cuman mata kuliah. Jadi memang ini 59 ini 49 maksud saya, itu berasal dari dua kelas yang berbeda, seperti itu. Jadi itu sistem penilaian yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bina Insan. Baik, Bapak Ibu asesor, itu saja yang bisa saya sampaikan sepenggal dari mata kuliah yang saya ampu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu mungkin bisa menyimak sepenggal video dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Ini video ini kebetulan di pertemuan-pertemuan terakhir juga ini sedang membahas tentang studi kasus yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa menyimak video yang berikut ini.